Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ya Allahku, aku hendak bersyukur. Amin. Bernyanyi
Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Pujilah namamu Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan hormat, doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada saat ini juga Tuhan. Pagi hari ini kami sangat bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan pada saat ini Tuhan untuk dapat memuliakan Engkau, beribadah. Walaupun jemaat-Mu Tuhan ada di rumah mereka masing-masing, tetapi kami semua yang ada akan beribadah kepada Engkau. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau, bahkan sampai kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepada Engkau, biarlah ibadah kami ini Tuhan disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Dan ibadah kami adalah ibadah yang dimana kuasa dan urapan Allah bekerja, sehingga Tuhan jamahan Allah terjadi kepada kami semuanya. Walaupun Tuhan mereka berada di rumah, jemaat-Mu ada di rumah mereka masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau dapat menjangkaui kehidupan mereka. Oleh karena itu kami juga berdoa, kami semua yang akan melayani Engkau, kami keluarga, kami berdoa dalam nama Yesus. Pakailah kami Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat dalam pelayanan ini. Engkau punya nama yang kami tinggikan, Engkau punya nama yang kami muliakan Tuhan. Sejauh mana suara kami dapat didengar, bahkan juga Tuhan di tempat ini kami doakan dalam nama Yesus. Sama dengan kuasa Tuhan, sampai kepada tetangga kami kiri kanan, muka belakang. Kompleks ini kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami buka ibadah kami pada saat ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Silakan duduk jemaat. Mari kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat kita siapkan hati kita. Haleluya. Kita akan pujian Dia sanggup. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Tuhan mulialah namamu. Yesus Allahku besar kuasanya. Sekarang dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan pujian ini dari awal. Oh, Yesus Tuhan mulialah namamu. Yesus Allahku besar kuasanya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Oh, Yesus Tuhan mulialah namamu. Yesus Allahku besar kuasanya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang Katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menimpa. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Glory, Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala anugerah Haleluya. kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau teramat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Haleluya. saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan juga kami akan mendengar kiranya Tuhan
Roh Kudus, Kau memimpin kami agar kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini dalam ibadah pagi GPDI Villa Delphi Jati Asih, Bekasi pada tanggal 3 Mei tahun 2020, bersyukur kepada Tuhan kita sehat. Amin. Kita bisa beribadah walaupun ya secara online. Mari kita berdoa kepada Tuhan, biarlah situasi ini cepat berakhir supaya kita dapat beribadah seperti biasanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita. Yang di rumah silahkan buka Alkitabnya. Dan kita akan kerjasama Haleluya. membacakan ayat Alkitab pada saat ini. Dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Saya baca ayat genap dan Bapak Ibu baik di sini maupun di rumah membaca ayat yang ganjil ya. Saya mohon kerjasamanya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, sudah dapat ya. Ya, dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Silakan. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, terima kasih, silakan duduk. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Kitab Lukas adalah salah satu dari kitab sinoptik, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas. Apa yang dimaksud dengan kitab sinoptik? Kitab sinoptik adalah kitab yang menceritakan kehidupan Yesus dari kelahiran sampai kematian, bahkan kenaikannya di sorga. Dia naik ke sorga. Dan kitab Matius, Markus, Lukas ini saling melengkapi. Dan urutannya saling melengkapi. Di sini membuktikan bahwa jika ada 2 atau 3 lebih orang yang bersaksi, maka perkara itu adalah dinyatakan apa? Sah atau apa? Benar-benar terjadi. Haleluya. Amin. Demikian juga dengan ketika Yesus lahir selama di dunia ini, dan selama kehidupannya dia melayani kurang lebih 3,5 tahun di dunia, dia mengalami kematian, dia bangkit bahkan naik di surga. Ada 3 kitab yang menuliskannya. Dan ini berarti bahwa kehidupan Yesus di dunia ini itu nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Amin. Amin. Itulah kita. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa Yesus Kristus itu benar-benar adalah sungguh dia telah mati. Dan dia telah bangkit dan naik ke sorga. Nah, kisah ini menceritakan kurang lebih saat Yesus telah bangkit. Seperti kita kemarin pada minggu yang lalu, beberapa minggu merayakan Jumat Agung, Paskah, dan kita merayakan apa? Kenaikan Yesus, kebangkitan Yesus. Kurang lebih seperti inilah masa-masanya. Sebelum kita merayakan akan apa? Dia akan terangkat ke surga. Ada begitu banyak orang yang meragukan. Ada begitu banyak keraguan-raguan. Firman Allah mengatakan dalam ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka sedang berdiri seperti kita beribadah dalam kondisi rumah tertutup. Tiba-tiba ada seorang manusia datang, tidak dibukakan pintu, dan datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia bukan orang asing. Dia adalah pribadi Yesus. Nah, dia mengatakan damai sejahtera adalah Irene, damai sejahtera. Haleluya. Saat ini dunia, hampir seluruh dunia, hampir seluruh negara di dunia ini mengalami COVID-19 atau virus corona. Hampir-hampir tidak ada damai sejahtera. Kalau bisa saya katakan, suasana seperti sekarang agak mencekam keadaan murid-muridnya pada saat itu. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Pada hari ini, Yesus datang kepada saya dan kepada saudara. Irene, damai sejahtera. Haleluya. Damai sejahtera. Damai dalam kamus besar bahasa Indonesia itu tidak ada perang,
tentram, tenang, rukun. Jadi semua merindukan itu. Tenang, rukun, tidak ada perang. Itu damai. Sejahtera juga itu hampir sama. Aman dan selamat. Nah, semua orang itu ingin ada apa? Ada damai. Tidak ada perang, tentram, tenang. Yesus datang saat ini. Apakah engkau sudah mulai tidak ada damai sejahtera? Apakah Anda di rumah sudah mulai tidak ada damai sejahtera? Artinya tidak tenang. Artinya tidak damai, tidak tentram. Yesus datang pada saat ini. Mari buka hati kita. Terima dia. Firman Allah, mari kita buka bersama-sama dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Firman Allah berkata, 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-16, firman Allah mengatakan, dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Firman Allah berkata, dan ia, Tuhan damai sejahtera. Katakan amin. Amin. Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus. Haleluya. Mengaruniakan itu adalah sesuatu karunia. Sebenarnya kita tidak layak, berhak, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Hidup kekal dalam Tuhan. Dia memberikan dirinya. Mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia apa? Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan ia damai sejahtera. Artinya di luar dia, Tuhan Yesus, tidak ada damai sejahtera yang kekal. Amin. Saat ini kita diizinkan Tuhan dengan kondisi yang tidak damai, sepertinya tidak ada damai sejahtera. Mulai merasa takut, gelisah, khawatir, tidak tenang. Tapi mari, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, kepada saya, karena firman Allah pedang bermata dua. Dan ia, Yesus, Tuhan damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera kepadamu. Mari kita terima damai sejahtera itu. Dan firman Allah mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Firman Allah mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah apa? Gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Amin. Orang yang dahulu memiliki harta yang banyak, banyak deposito, banyak aset, pekerjaan mapan, ya, memiliki damai sejahtera berdasarkan apa yang dia miliki. Tetapi sekarang bagaimana? Tidak kekal, hanya sementara. Tetapi damai sejahtera dari Allah, Allah Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan. Kenapa? Perkataan itu, Yesus katakan serunya apa? Naik ke surga. Dia tinggalkan dan dia berikan kita apa?
Parakletos, penolong, Roh Kudus. Haleluya. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau kita mulai kurang damai sejahtera, mari datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Jangan ragu-ragu. Jangan kita gelisah. Kalau engkau mulai gelisah, panggil nama Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena Dia adalah damai sejahtera kita. Kalau engkau mulai takut, panggil nama Yesus. Ada kuasa. Haleluya. Saya ingin bersaksi bagaimana berkuasanya dalam nama Yesus. Kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu, gereja kami mengadakan retret pemuda remaja. Dan itu di daerah Jonggol, Perhutani. Kalau yang sudah tahu, dia itu daerah yang cukup tinggi. Pada saat itu bayangkan sampai tidak ada signal, artinya memang cukup tinggi. Ya, selama 2 hari, 3 hari 2 malam. Dan firman Tuhan itu memang hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Firman Tuhan yang ditaburkan itu seperti itu adalah pedang bermata 2. Dia memberkati, memuji kepada yang mendengarkan dan kepada kami para hamba-hamba Tuhan. Tinggal bagaimana kita menangkap, merespon dan mengimani. Dan firman yang kita imani itu hidup. Firman yang kita imani, yang kita percaya itu hidup. Amin. Pulangnya, dan itu memang terjal. Kami ada 4 mobil. Karena saat itu suasana sudah mulai hujan, kami pulang dengan cepat. Jadi kecepatan lumayan cukup tinggi, lebih daripada biasanya. Ada 4, kebetulan saya yang bawa mobil itu manual. Tiba-tiba ada 4 mobil depan pemandu karena saya belum terhafal lokasinya. Di belakang ada 2 mobil lagi. Tiba-tiba suami saya katakan, suami saya di samping, kenapa sudah cepat sekali? Saya sudah kiri kanan kakinya. Tidak ada rem. Artinya rem belum. Bagi yang sudah pergi ke Perhutani, Jonggol, tahu akan lokasinya itu terjal, ya, dan berkelok-kelok. Saya dalam kecepatan tinggi itu terjal kiri kanan, dan luar biasa Allah memberikan Roh Kudus, Yesus, maka pada itu ketenangan. Itu berat kan, karena sudah tidak ada yang menahan. Saya lihat mana ini mau cari sawah. Untuk saya melemparkan kemana, ke sawah. Tidak ada. Kiri kanan. Sudah lama. Dan pada titik saya, itu puji Tuhan tidak ada mobil atau roda yang naik. Dia terjal. Berkelok-kelok. Nah, di depan saya, itu waktu itu kita libur. Ada 3 motor dan 6 orang. Saya udah lihat, karena kan berkelok. Ini ada 6. Saya berpikir, kalau saya hantam mereka, itu korban akan banyak. 6 orang, ya, belum kami di mobil, dan akan mobil 2 penuh dengan penumpang akan ada tabrakan karena dia berkelok-kelok, ya. Dalam demikian di depan saya itu kelihatan dari jauh itu ada turap atau pondasi yang tinggi. Saya langsung pikiran saya, tidak apa-apa, saya mati, suami dan anak-anak saya, Michael, 2 jemaat, kami berlima, karena itu mobil sedan. Saya berpikir anak-anak saya perempuan di belakang, biarlah dia meneruskan pemikiran secara manusia akan pelayanan. Saya lihat turap, saya banting itu Van Tren 2098. Saya banting, saya katakan dalam nama Yesus, saya banting. Saya bantu dalam nama Yesus. Nah, ketika dalam kecepatan tinggi remblong, saya hanya panggil siapa? Yesus tolong, darah Yesus berkuasa dalam Tuhan Yesus tolong. Saya lihat mana yang saya mau buang ini.
cari saat tidak ada sawah. Ketika ada turap, saya hantam, nggak apa-apa. Jadi kan saya yang mati atau tabrak, yang penting yang 3 motor selamat dan juga motor di belakang itu 2 mobil tidak akan ada tabrakan beruntun, karena kan dia akan begini kan, tabrak. Saya lihat suami saya dan rupanya kami berhadapan-hadapan. Saya dalam hati saya, maaf ya Pi, sepertinya saya membawa kamu kepada kematian. Saya pegang setir itu, saya banting. Dalam nama Yesus, Pak! Tutup mata saya. Ketika saya buka, tutup bunyi. Jadi, ada turap, mobil secara logika manusia, dia akan hantam begini. Ini turap, dia akan hantam. Kan saya banting tuh. Tetapi, keajaiban Tuhan terjadi bagi kami dan belum waktunya kami untuk mati. Itu seperti di bawah, saya seperti baru belajar bawa mobil. Jadi ada saluran air, got, itu ada batu. Batu yang tahan ban yang sebelah kanan, dia tahan tutup. Dan akhirnya di sini ada jembatan kecil yang ke atas. Dan ban sebelah kanan itu menahan truk dia jatuh. Bapak Ibu sekalian, ini sudah kalau ke jemaat sudah berapa kali saya katakan. Mobil itu hanya kaca spion yang hancur, hanya sedikit aja goresan. Secara logika itu tidak mungkin. Dan yang di atas itu sudah berteriak, mereka sudah begini. Mereka sudah doakan. Kenapa? Ternyata itu tempat kejadian. Setiap ada kecelakaan itu pasti mati. Dan ajaib Tuhan, dia menghindarkan itu dari kematian. Dia memberikan kami damai sejahtera. Saya tidak ada waktu itu ketika panggil dalam nama Yesus. Tidak, saya takut, tetapi ketakutan tidak menguasai saya. Kenapa? Kalau saya ketakutan, saya lepas setir itu. Tetapi dalam ketakutan, dalam nama Yesus ada ketenangan. Tetap saya bawa itu setir mobil. Dan ketika saya akan banting, saya tutup mata, saya ingat setir itu seperti ketika saya belajar motor, suami saya di belakang, dia yang pegang stang itu, saya hanya di tengah. Dan ketika saya memanggil nama Yesus dan tutup mata, saya merasa ada tangan yang yang membuat saya itu kayak bukan banting, tapi dia seperti begini. Jadi kayak diparkir. Jadi saya sudah mengalami second life. Kehidupan saya yang kedua. Semenjak itu, puji Tuhan, saya berusaha dan minta kepada Tuhan supaya hidup saya ini bisa menjadi berkat. Dan saya tidak takut, hanya takut kepada Tuhan. Dan itu minta dalam kuasa Roh Kudus. Ada, puji Tuhan. Tidak ada, haleluya. Amin. Karena hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kita kembali. Jadi mari, kalau badan iya Tuhan damai sejahtera, mari. Kalau kita kurang damai sejahtera, panggil nama Yesus. Amin. Dengan kata lirik, Tuhan Yesus tolong. Ataupun berserulah kepadaku, aku berikan engkau kelegaan. Panggil nama Yesus. Mau panggil nama siapa? Mau berharap kepada siapa? Kepada pekerjaan Anda? Kepada keuangan Anda? Bagaimana sekarang? Puji Tuhan kalau kita masih bekerja. Puji Tuhan kalau kita masih uang. Tetapi kalau tidak ada Yesus, tetap tidak ada ketenangan. Tetap tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena tidak ada Yesus yang memerintah. Mari kita buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Haleluya. Amin. Hendaklah
damai sejahtera Kristus bukan damai sejahtera dari karena memiliki harta banyak, karena kita aman, karena kita memiliki koneksi, karena banyak stok makanan di rumah. Tidak. Tapi damai sejahtera Kristus. Irene. Haleluya. Dan damai ini hanya dapat kita peroleh ketika kita percaya sungguh dan melakukan firman Allah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Jadi kita bukan hidupku, bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi bukan kita lagi, tetapi Roh Kudus, Kristus yang memerintah hati pikiran kita. Kita memberi diri. Arti 5. Kita harus memberi diri, kita dipimpin oleh Roh. Artinya kita memberi diri, kita diperintah, bukan kita yang perintah Tuhan. Pokoknya Tuhan bisa, tetapi Yesus memberikan apa? Contoh di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang menjadi, kiranya Engkau memberkati aku. Kayak Tuhan belas kasihan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Supaya apa? COVID ini segera berlalu. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Amin. Bukan kita perintah-perintah Tuhan. Tapi biarlah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Satu apa? Satu iman. Satu pengharapan. Satu roh. Di dalam apa? Ketika kita sebentar akan kembali di dalam perjamuan kudus. Dalam tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita kembali dalam Lukas 34. Ayat yang ke-37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Di sini saya lihat kata terkejut itu dalam bahasa yang lain itu adalah taraso atau gelisah, gentar, takut. Jadi mereka itu sebenarnya itu dalam keadaan terkejut karena takut. Kita bisa mengerti kondisi pada saat itu. Mereka yang pengikut Kristus, mereka yang dulunya, waduh, ring satu Yesus loh, di mana-mana disambut. Ketika Yesus mengadakan mujizat, aduh, senang sekali mereka. Yesus datang di Yerusalem, mereka buka jubahnya. Yesus naik keledai. Yesus doa, mereka buka jubahnya. Murid-muridnya dalam pemikiran saya, wah, ring satu tuh, oh ya, oh Yesus, oh sana, oh ya, wah. Tapi ketika Yesus disalibkan, semua orang bahkan Petrus menyangkal. Nah, mereka yang dulunya seperti yang dielulukan, Yesus disalib pasti memiliki ketakutan. Oleh karena itu mereka terkejut dan takut. Terkejut itu adalah tentang mereka dalam keadaan gelisah. Dan karena demikian itu, dan di sini mereka takut dan menyangka mereka melihat hantu. Ayat yang ke-38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut, gelisah? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Mengapa kamu gentar? Mengapa kamu gelisah? Asal ada Yesus di hati kita, mari.
ada gelisah, tetapi tidak ada kegelisahan yang menguasai kita. Ingat Yesus, pasti ada damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari alami. Mari rasakan kehadiran Yesus. Haleluya. Dan apa sebabnya? Ayat 8. Timbul keraguan-raguan di dalam hatimu. Keraguan-raguan ini ternyata itu dalam bahasa itu mengatakan apa? Adalah perselisihan, pikiran yang jahat, dan apa? Rencana yang jahat. Jadi karena ragu-ragu. Perhatikan. Orang yang ragu-ragu dalam pengiringan akan Tuhan, maaf, akan ada pikiran-pikiran yang jahat. Artinya apa? Pikiran-pikiran yang bertentangan dengan rencana Allah. Sekali saya katakan, orang yang ragu-ragu dalam pengiringan akan Tuhan, mau berhasil nggak ya? Bagaimana ya masa depan saya? Bagaimana ya? Akhirnya apa? Kadang-kadang menghalalkan segala cara, membenarkan kebenarannya sendiri. Firman Allah itu adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Seperti apa? Contohnya, api. Api panas atau dingin? Panas. Tidak ada api hangat. Api panas. Atau es. Tidak ada es suam-suam kuku. Atau di dalam es itu ada, kalau es kan membeku, kalau kita lihat itu karena saking dinginnya itu ada asap. Bukan berarti es itu ada api, tetapi namanya es itu adalah dingin. Ketika kita percaya kepada firman Allah, itu adalah ineransi, itu adalah kebenaran yang nyata. Amin. Tetapi ketika engkau ragu-ragu, maka timbul keraguan-raguan, timbul rencana-rencana jahat yang tidak berkenan kepada Allah. Saya mulai menyimpang kepada rencana Allah. Haleluya, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau mulai saat ini kita mau ada keraguan-raguan, situasi ini bagaimana? Mari minta ampun kepada Tuhan, bertobat. Mari, Tuhan izinkan saat ini supaya apa? Kita lebih banyak bersekutu dengan keluarga. Kita lebih memahami arti bekerja, lebih memahami arti sekolah, lebih memahami arti melayani. Kalau dulu kemarin pada saat belum ada COVID, kita berleha-leha, kita tidak serius melayani, kita tidak menghargai keluarga kita, kita kurang memperhatikan kesehatan kita, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini diizinkan Tuhan semua kita mulai sadar dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kita kesempatan lagi, seperti pada waktu-waktu sebelum COVID-19. Dan mari kita buat janji kepada Tuhan. Jangan ragu. Haleluya. Amin. Haleluya. Di dalam ayat kembali kita, ayat 39. Lihatlah. Ini pembuktian Yesus. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus berkata, Yesus menyatakan diri, ini aku loh. Ini tanganku. Ini kakiku yang bekas paku. Ada lubang bekas ditusuk. Berapa kali mari kita coba merenungkan diri kita. Firman Tuhan pedang bermata dua. Berapa kali Allah memberikan kita satu penyataan secara mujizat. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah salah. Mari kita peka.
untung ya, bukan untung, itu karena Tuhan. Untung ya untung ya, itu karena Tuhan terizinkan. Demikian kesaksian tadi. Bukan karena untung saya ada turap saya seperti saya salah parkir, tidak. Tapi itu karena Tuhan. Amin. Itu semua hanya karena Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, kita masih hidup bernafas, dan kalaupun ada yang sakit, mari jangan bersungut-sungut. Bersyukur kepada Tuhan. Diberikan kita kesempatan hidup supaya kita memperbaiki diri kita. Amin. Ketika kita akan nanti dipanggil di sorga, kita akan pulang, kita kembali ke rumah Bapa di sorga, bukan ke tempat lain atau di neraka. Kalau engkau masih hidup, mari bertobat. Amin. Mari perbaiki diri dalam masa-masa seperti ini. Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Kok saya begini sih? Jangan. Kenapa? Akan timbul rencana jahat. Mulai mempersalahkan suami, mulai mempersalahkan istri, mempersalahkan atasan, mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan ini itu. Ada rencana pikiran-pikiran, tetapi mari dalam nama Yesus minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan tidak pernah salah. Rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun secara pikiran kita sepertinya kecil, tapi tidak. Haleluya. Yesus menyatakan ini aku loh. Kenapa? Karena hantu tidak punya apa? Daging dan tulang. Ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tangannya ada lubang paku. Dan beberapa kesaksian yang bukan dari Kristen didatangi oleh seseorang yang tangannya berlubang paku. Itu Yesus. Jadi kalau dalam mimpi ada bersaksi, aduh saya tangan oleh seseorang, tapi kalau tangannya tidak berlubang paku, itu bukan Yesus. Ya. Kalau dalam mau dikatakan itu mimpi penglihatan, lihat tangannya. Kalau tangannya tidak ada lubang paku, itu bukan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Tuhan sudah berikan tangannya yang bekas lubang paku. Masih belum percaya. Berapa kali sadarkah kita? Udah berapa kali Tuhan nyatakan mujizat? Oh biasa-biasa saja. Mungkin. Kalau engkau masih bisa makan pada hari ini, itu karena mujizat Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan kagak ada. Kalau saudara masih sehat, itu karena Tuhan. Amin. Jangan ragukan itu. Haleluya. Jangan ragukan itu penyertaan Allah. Jangan lagi bersungut-sungut. Tuhan benci persungutan. Jangan lagi seperti ini. Rasul berkata, masih adakah makanan padamu? Haruskah dia berapa kali menyatakan bagaimana penyertaan Yesus kepada kita? Kalau saya masih sehat dan saudara masih sehat, itu semua karena Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, jangan lagi kita bersungut-sungut. Ayat 42 mengatakan, mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia, 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Haleluya. Yesus membuktikan. Mari masa-masa sekarang,
mari kita jangan degil, jangan keraskan hati kita. Ya. Kalau kita masih sehat, sekali lagi saya katakan, Amin. kita masih bernafas, kita masih bisa makan dengan makan apapun itu, haleluya, puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan mari kita jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain, karena kita berbeda. Seperti contoh, silet itu tajam, sangat tajam. Dia hanya bisa memotong rambut. Tetapi kapak itu tajam juga. Tetapi belum tentu dia akan bisa memotong rambut atau memotong kertas. Masing-masing punya fungsi. Amin. Jadi kalau fungsi kita, kapasitas kita hanya segini, ya bersyukur saja. Amin. Jangan pernah kalau saya, nanti kalau kita itu iblis yang suka membandingkan. Seperti di Taman Eden. Pikirannya kan melihat, dibandingkan. Iblis katakan, kamu nanti akan seperti Allah, mulai membandingkan. Jadi ketika kita mulai mau membandingkan, dalam nama Yesus ampuni Tuhan. Itu dari suara iblis. Yesus mengambilnya, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kembali ada 3. Tadi awal saya katakan bahwa Matius, Markus, Lukas adalah kitab sinoptik. Artinya adalah kitab yang menceritakan kehidupan Yesus. Dari lahir, pekerjaannya, mati, bangkit dan naik ke surga. Dan kitab ini, 3 kitab saling melengkapi, saling melengkapi dan seperti mengurutkan. Di sini mengatakan harus tergenapi, yaitu apa? Kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan apa? Kitab Mazmur. Ada, itu memang harus. Jadi ada saksi, itu menggenapi. Dalam sidang itu ada 2 atau 3 saksi yang akan menyatakan sah akan apa yang perkara tersebut. Ada saksi. Haleluya. Haleluya. Jadi mari jangan ragukan Yesus. Kita bukanlah seperti robot yang dikendalikan. Kita punya hak prerogatif. Kita punya kebebasan, ada free will, kebebasan kita. Firman Allah sudah disampaikan. Anda percaya, haleluya. Anda ragu-ragu, terserah kepada Anda, tidak memaksakan. Setiap keputusan yang diambil ada konsekuensinya. Jadi mari kita jangan lagi seperti anak-anak, ayo dong makan, ayo dong percaya. Tidak. Sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Jangan lagi percaya, aduh enggak. Kalau Anda percaya, percaya. Tidak ya ditinggalkan, mari sama-sama kita bergandeng tangan. Tidak ada lagi mau bujuk-bujuk, mau jisa, aduh. Mari iman kita lagi, aduh kok saya begini, tidak ada lagi, haleluya. Ada makanan, puji Tuhan, tidak ada pun haleluya. Jangan, aduh, saya tidak ada makanan, aduh, udah mau mati saya, aduh mau gila saya. Ya jadi seperti perkataanmu. Kondisi kita hari ini, tambahkan iman kita. Apapun mau puji Tuhan. Jangan lagi, aduh Tuhan, aduh gimana? Yang ada, oh Tuhan engkau baik. Haleluya. Bangkit iman kita, buka pikiran kita. Percaya kepada Yesus. Amin. Selanjutnya, firman Allah mengatakan, ayat 45. Di sini, firman Allah mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, kalau selama ini
Anda tidak mengerti, belum percaya sepenuhnya kepada firman Allah, itu artinya belum dibukakan Yesus. Mari, ketika engkau baca firman Allah adalah pribadi dia sendiri. Yohanes 1:1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika engkau membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, engkau belum mengerti, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mari engkau bukakan pikiranku, supaya aku mengerti, memahami. Mungkin selama ini Anda tidak, Tuhan belum membuka hati, sehingga timbul keraguan-raguan. Di dalam terjemahan lain, membuka itu adanya ternyata adalah open the eyes and open the ears. Jadi, membuka telinga dan mata. Ya. Apa yang kita dengar itu harus connect dengan mata dan telinga. Yang kita dengar harus dengan apa yang kita lihat. Itu kadang-kadang begini kan, kita dengar firman, tetapi mata kita pandangannya nggak mungkin. Mari minta Tuhan buka, bukan hanya telinga kita, tetapi mata kita. Seperti ketika Elia dikepung, Gehazi katakan, Tuhan mati kita. Dia katakan mati. Kenapa? Karena kita sudah dikepung. Apa yang dia katakan? Tuhan bukakan matanya. Ketika Tuhan membuka mata Gehazi, dia melihat tentara malaikat surga berkeliling menjaga Gehazi dan Elia. Mari minta buka mata rohani kita. Jangan takut. Allah telah perintah aku akan perintahkan malaikat surga berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kondisi kita saat ini, jangan kita takut. Allah telah perintahkan malaikat surga menjaga, memelihara kita. Mari buka. Minta kepada Tuhan yang punya firman. Bukakan hatiku dan telingaku. Jangan hanya mendengar, tapi mata rohani kita terbuka. Kalau Anda mulai ragu, minta ampun kepada Tuhan. Minta, seperti orang mengatakan, dan ia membuka pikirannya. Ternyata bukannya pikir, tetapi apa? The eyes and the ear. Telinga dan mata. Haleluya. 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 Mari. Dan di sini, dalam terjemahan 5 mata itu bukan hanya pikir, adalah pikiran sehat. Artinya ada pikiran jahat. Artinya ditutupkan akan segala pikiran jahat. Dikatupkan akan segala pikiran yang tidak berkenan kepada Allah. Pikiran yang meragukan akan kuasa Tuhan. Yang meragukan keberadaan Allah, eksistensi Allah di dunia ini. Allah hadir di dalam hidup kita. Dikatupkan akan segala pikiran jahat, tetapi dibukakan akan apa? Pikiran yang sehat. Karena zaman ini, saat ini banyak pikiran yang jahat. Mari kita berpikir yang positif. Semua yang baik, semua yang sedap didengar. Apa? Pikirkanlah semua itu. Semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah itu. Jangan, gimana ya nanti masih bisa sekolah nggak? Gimana ya nanti masih bisa bekerja? Udah, pikir yang baik. Saya pasti bisa bekerja. Katakan amin. Amin. Saya pasti bisa belajar. Amin. Saya masih bisa melayani. Pikiran yang positif. Pikiran yang memperkatakan perkataan Allah. Tetapi bukan memerintah kepada Allah. Kiranya Engkau memberkati aku apa? Berlimpah-limpah. Masih adakah itu? Amin. Tetap kita beriman. Haleluya. Dan memperluas daerahku.
ketika kami memperkatakan firman Allah, dan betul, Allah memperluas pelayanan-pelayanan. Haleluya. Saya dengan suami sampai, ku kagum hormat akan Engkau. Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan yang tidak pernah kami pikirkan. Siapakah kami melayani akan domba jiwa-jiwa? Dan itu masih terjadi bagi kita yang percaya. Amin. Dan walaupun bayangkan sekarang, pikir positif. Kalau tidak ada COVID, saya tidak akan berkhotbah secara online. Kenapa? Akhirnya apa? Memperluas makin banyak orang mendengarkan firman Allah. Amin. Haleluya. Dan memperluas daerah, bukan hanya aja di Jati Asih sini, tetapi yang ada di Nado, yang mendengarkan, membuka channel ini. Di mana saja Anda berada, mau di luar negeri, di kutub pun kalau ada signal, firman Allah tidak dibatasi. Dan ingat, semakin dekat akan kedatangan Dia kedua kali. Haleluya. Haleluya. Di sini saya akan agak dalam. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini pada saat murid-murid Yesus berada dalam ruangan dan sudah kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Udah berapa banyak firman yang mereka dengarkan dari mulut Yesus. Sudah berapa lama kita jadi anak Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi gembala? Sudah berapa lama kita memberitakan firman Allah? Apakah betul-betul kita sudah terbuka? Apakah betul kita sudah percaya kepada Tuhan? Mohon maaf, jangan seperti calo atau yang bekerja di travel ke Amerika, luar negeri, atau di terminal teriak, Bandung, 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 Bandung. Tetapi yang meneriakkan Bandung tidak ke Bandung, tetapi terminal. Oh Tuhan, ampuni Tuhan, jangan sampai saya mengatakan sorga, saya tidak ke sorga. Dalam nama Yesus tidak. Dijauhkan Tuhan. Atau ketika nanti datang kepada Tuhan, dia mengatakan, aku tidak mengenal Engkau. Oh ampuni Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon belas kasihan. Biar kami menceritakan firman Allah, kami mengerti karena kami meminta kepada Engkau membuka pikiran kami dan telinga kami. Supaya firman yang telah kami bicarakan itu akan dapat kami lakukan dan kami percayai kepada mereka yang mendengarkan firman Allah. Kita bukan lagi duta travel atau calo, tapi mari sama-sama. Haleluya. Amin. Sama-sama nanti bertemu muka dengan muka seperti almarhum Om Yoyo. Sudah berjumpa dengan ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ada sobatnya yang setia, Yesus. Dia sudah bersama-sama dia. Sudah berjumpa. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Penegasannya. Ayat 47. Dan lagi, dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Pertobatan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem
Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem selalu berbicara tentang keluarga kita. Puji Tuhan. Ya, kita mohon kami, kadang-kadang mungkin anak-anak sudah bosan tegur dengan firman Allah. Saya katakan, kamu jangan sombong, karena Tuhan benci dengan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan bersungut-sungut. Itu firman yang kita katakan. Jangan henti-hentinya kita mengucapkan firman dalam keluarga kita. Amin. Puji Tuhan, sekarang kita di rumah saja. Dengan di rumah saja, kita lebih banyak waktu menceritakan firman Tuhan kepada keluarga. Haleluya. Lebih banyak waktu kita berdoa. Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Puji Tuhan, diizinkan Tuhan ada virus corona, ada COVID-19, ada lebih banyak waktu kita membaca Alkitab bersama-sama dengan keluarga, berdoa bersama-sama dengan keluarga, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dengan COVID-19 ini, hampir semua gereja sekarang mengadakan ibadah online. Ada firman diberitakan kepada segala bangsa. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Kalau tidak ada COVID ini, mungkin saya tidak akan berkhotbah secara online. Tapi bersyukur kepada Tuhan, diizinkan ini, firman Allah semakin luas dibentangkan. Berita pertobatan semakin diberitakan. Dan pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mulai dari Yerusalem. Mulai dari rumah kita sekarang. Ya. Masing-masing kita mari. Di rumah saja kita beribadah, di rumah saja kita kembali perkatakan. Katakanlah Tauratmu siang dan malam dalam kitab Yosua. Baik engkau tidur, engkau berbaring, engkau dalam melakukan perjalanan, engkau bekerja, perkatakan itu. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Martir. Kita belum sampai martir, mati karena Injil. Karena itu sudah ada bagian-bagiannya. Sudah ditentukan mati karena Injil, disiksa karena Injil. Seperti pahlawan-pahlawan iman kita pada waktu-waktu yang lalu, pada masa-masa lalu. Kalau kita diizinkan menjadi saksi, kita saya hanya bisa menjadi saksi bagi keluarga. Puji Tuhan. Bersaksi mungkin hanya di YouTube. Puji Tuhan. Jangan cerita-cerita yang lain-lain deh. Bertobat sekarang. Saya lagi makan nih. Ini, jangan. Beritakan tentang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Jangan lagi YouTube. Aduh, sudah. Beritakan, jangan takut. Kenapa kita harus takut? Bersyukur kepada Tuhan, ada media ini, mari beritakan. Mungkin Anda tidak akan berkata dengan firman, tapi hai, saya sehat karena ada dia. Mungkin pelan-pelan. Aku tidak takut kan, aku beserta dia. Ada Immanuel loh. Kata-kata kayak hanya kata singkat tetapi mengandung kuasa. Jangan, ayo nih kita lagi makan nih, mari. Mohon maaf, saya tidak. Tetapi, mari beritakanlah. Menjadi saksi. Puji Tuhan Anda diberkati dengan makanan, tetapi mari porsi menjadi saksi lebih banyak lagi. Kalau kita dapat berkat, kalau kita bisa makan, itu karena Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita masih bisa
YouTube, berarti kita masih ada kuota dong. Masih bisa beli pulsa, masih bisa beli kuota, masih bisa bayar wifi. Puji Tuhan. Dari Tuhan, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ayat 49. Dan aku, kata Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Apakah itu? Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat terakhir. Wah, senang ya kalau ayat terakhir ya. Puji Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Diperlengkapi dengan Roh Kudus dari kekuasaan dari tempat yang maha tinggi adalah Roh Kudus. Nanti kita akan kembali memperingati akan Yesus naik ke surga. Dan kita akan memperingati akan hari Pentakosta, hari ke-50. Dalam GPDI selama 10 hari ada doa 10 malam. Kembali kita berdoa. Mungkin seperti baterai, kita mau tinggal udah lowbat, ya. Mari kita cas lagi. Datang kepada sumber damai sejahtera. Mungkin sudah mulai kurang damai sejahtera, mulai sudah banyak persungutan, mulai ada lagi keraguan-raguan. Mari datang kepada Yesus. Doa. Penuh lagi. Kita bisa bersaksi lagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Allah sampai di sini. Tetapi kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah tetap ada dalam hidup kita. Amin. Yesus mau nampakkan diri kepada murid-muridnya. Berapa kali dia sudah berapa kali. Bahkan dia katakan, adakah makanan? Membuktikan. Mari. Berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus ada. Amin. Yesus hidup. Haleluya. Firman Tuhan telah disampaikan. Mari bagi mereka, bagi kita yang belum mengerti firman Allah sepenuhnya, berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukakan pikiranku. Amin. Bukakan telinga dan mataku rohaniku. Seperti Gehazi, dibukakan matanya melihat banyak malaikat yang menjaga. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Tangan kananmu, tangan kiri taruh di dada. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku Glory. Haleluya.
firman Allah telah dibentangkan. Dia hadir saat ini. Baik di tempat ini dan di tempat di mana Anda berada. Mari buka hatimu. Apa yang menjadi pergumulan? Apa yang menjadi sakitmu? Mari tambahkan imanmu, bangkitkan imanmu. Yesus hadir, Yesus ada. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang hidup. Yesus, haleluya. Engkau Allah yang berkuasa. Amin. Biarlah kami dapat membuka hati kami. Engkau bukakan hati kami ya Tuhan. Oh, Yesus. Sehingga Haleluya. kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mengerti firman-Mu. Kami mengerti Engkau ada bersama-sama dengan Amin. kami. Haleluya. Engkau tidak pernah salah. Apapun yang kami alami saat-saat ini dalam rencana-Mu yang indah. Amin. Haleluya. Dalam kontrol daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Ya ini. Yesus. Berkati kami, berkati Amin. mereka yang di rumah dalam nama Yesus. Nama Yesus. Setiap firman yang Engkau imani tergenapi dalam hidupmu. Amin. Puja nama-Mu. Kami mengucap syukur buat firman. Haleluya. Kami Yesus. terima firman dengan mengucap syukur. Kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami melakukan firman. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tibalah saat ini kita yang ada di tempat ini, jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, baik di tempat ini, bahkan di mana kita berada, jemaat GPDI Philadelphia, Jati Asih yang ada di rumah masing-masing. Percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mau mengikuti perjamuan suci ini. Mari saya mengajak kita yang ada, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Haleluya. Puji Tuhan.
Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa salib-Mu, salib yang teramat mulia bagi kami. Engkau dipakukan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan bahwa darah-Mu Tuhan, tubuh-Mu yang Tuhan disalibkan adalah Tuhan mengandung kuasa yang luar biasa bagi kami semuanya. Darah-Mu Tuhan, kami disucikan oleh darah daripada Yesus. Tubuh-Mu yang disalibkan Tuhan, itu juga yang dapat memberikan kami kekuatan di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami percaya tubuh dan darah-Mu menunggal di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan lewat perjamuan ini akan berkata kepada Engkau, kalau kami hidup bukannya kami lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Turunlah berkat-Mu Tuhan di dalam perjamuan ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah kami semuanya, umat-umat Tuhan yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang lewat perjamuan ini kami memperoleh satu kekuatan yang luar biasa. Kami yang sakit Engkau sembuhkan kami. Kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kami percaya di tengah pergumulan ini Tuhan, kami tidak takut karena kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu turun di dalam perjamuan ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Salibnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita dengarkan firman Allah. Kita mengambil roti yang ada di tangan kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Angkat roti yang ada di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari. Haleluya. Kita angkat cawan yang ada di tangan kita masing-masing dan dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita yang ada di tempat ini dan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Haleluya.
Kita percaya Tuhan ada, Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Kita tidak ragu-ragu di dalam hidup kita, tetapi kita percaya ada pikiran-pikiran Allah yang luar biasa yang Allah akan bukakan di dalam hidup kita. Firman Allah akan dibukakan juga bagi saya dan saudara, sehingga kita dapat mengerti akan rencana Tuhan. Kita akan mengerti akan kehendak Allah di dalam hidup kita. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan, karena kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Kami telah mendengarkan firman Allah. Bahkan kami sudah mengikuti perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Amen. Kami percaya ada damai sejahtera daripada Allah memerintah di dalam hidup kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita semua berkata amin. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita akan mengakhiri. Jemaat yang ada, kita semua bangkit tetap berdiri dan kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati kami. Ini yang menjadi doa kami juga kepada Engkau Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti apa yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, tetapi kami percaya berkat Tuhan akan jadi bagian di dalam setiap hidup kami. Karena berkat daripada Allah, kami yakin tidak akan terhalangi oleh situasi, tidak akan terhalangi oleh keadaan apapun. Kalau Engkau memerintahkan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berkata kepada Engkau dalam doa kami kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami berkata kiranya Engkau memberkati kami. Mari nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau Tuhan aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Glory haleluya, hingga kesakitan. Amin. Tidak menimpa aku. Katakan kiranya Engkau memberkati. Haleluya. Walaupun secara online, tapi kami percaya akan menjangkaui setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang ada. Diberkati kami semua,
Tuhan Yesus menolong kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan yang luar biasa. Amin. Dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan ini Tuhan. Haleluya. Menghadapi COVID-19, menghadapi virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberi kami kemampuan daripada Allah. Haleluya. Tuhan yang akan memproteksi kami dengan kuasa darah Yesus. Amin. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Yang sakit disembuhkan oleh Dalam nama Tuhan. Yesus. Yang lemah dikuatkan oleh Dalam Tuhan. nama Yesus. Yang tidak ada damai sejahtera diberi damai sejahtera. Haleluya. Yang tidak ada ketenangan diberikan ketenangan Amin. oleh Dalam Tuhan. nama Yesus. Yang tidak percaya akan percaya kepada Amin. Yesus. Dalam nama Terima Yesus. kasih, terpujilah namamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah Yesus. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami akan mengakhiri akan ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semuanya. Engkau akan melindungi kami. Amin. Engkau akan menyinari kami dengan wajah-Mu. Dan Engkau akan memberikan kami kasih karunia. Dan Engkau akan menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Dan akan memberi kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Bapa. Turunlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta, kasih, sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, tetap menyertai kita sekalian saat ini juga. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Haleluya. kita semuanya.